Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuhazahira Ardia dengan NIM 21060092. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang permintaan agregat 2. Model ISLM dari AD. Sekarang, bahwa kita telah membuat model ISLM permintaan agregat, mari kita terapkan dalam 3 hal. Yaitu yang pertama, penyebab fluktuasi dalam pendapatan nasional. Yang kedua, bagaimana ISLM sesuai masuk ke dalam model penawaran dan model permintaan di bab 9. Yang ketiga, depresi besar. Menjelaskan fluktuasi dengan model ISLM. Perpotongan kurva IS dan kurva LM menentukan tingkat pendapatan nasional dan tingkat bunga untuk tingkat harga tertentu. Jika kurva IS atau LM bergeser, equilibrium perekonomian jangka pendek berubah dan pendapatan nasional berfluktuasi. Mari kita memeriksa bagaimana perubahan kebijakan dan guncangan ekonomi dapat menyebabkan kurva-kurva ini bergeser. Bagaimana kebijakan fiskal menggeser kurva IS dan mengubah equilibrium jangka pendek? Perhatikan kenaikan belanja pemerintah. Ini akan menaikkan tingkat pendapatan sebesar delta G per dalam kurung 1 dikurang MPC. Lihatlah gambar di berikut ini. Kurva IS bergeser ke kanan sebesar delta G per dalam kurung 1 kurang MPC yang menaikkan pendapatan dan tingkat bunga. Misalkan, penurunan pajak sebesar delta T ini akan menaikkan tingkat pendapatan sebesar delta T dikali MPC per dalam kurung 1 kurang MPC. Kurvanya disajikan dalam PPT berikut. Kurva IS bergeser ke kanan sebesar delta T kali MPC diperbagi dalam kurung 1 kurang MPC yang menaikkan pendapatan dan tingkat bunga. Bagaimana kebijakan moneter menggeser kurva LM dan mengubah equilibrium jangka pendek? Kurva LM bergeser ke bawah dan menunjukkan tingkat bunga yang menaikkan pendapatan. Mengapa? Karena ketika bank sentral meningkatkan jumlah uang beredar, masyarakat memiliki uang lebih banyak daripada yang ingin mereka pegang. Pada tingkat bunga yang berlaku, hasilnya mereka mulai mendiskontokan uang tambahan ini di bank atau menggunakan untuk membeli obligasi. Tingkat bunga R lalu turun sampai orang mau memegang semua uang tambahan yang bank sentral keluarkan. Ini membawa pasar uang ke equilibrium baru. Tingkat bunga lebih rendah lalu mempengaruhi pasar barang. Tingkat bunga lebih rendah menstimulasi investasi yang direncanakan, yang meningkatkan pengeluaran yang direncanakan, produksi dan pendapatan Y. Terdapat di kurva bahwa terjadinya keseimbangan baru, yaitu perpindahan dari titik A ke titik B. Model ISLM menunjukkan bahwa kebijakan moneter mempengaruhi pendapatan dengan mengubah tingkat bunga. Kesimpulan ini memperluas analisis kita tentang kebijakan moneter di bab 9. Dalam bab itu, kita menunjukkan bahwa dalam jangka pendek, ketika harga kaku, ekspansi jumlah uang beredar meningkatkan pendapatan. Tapi kita tidak mendiskusikan bagaimana ekspansi moneter menimbulkan belanja barang dan jasa lebih banyak, proses yang disebut mekanisme transmisi moneter atau monetary transmission mechanism. Model ISLM menunjukkan bahwa peningkatan jumlah uang beredar menurunkan tingkat bunga yang menstimulasi investasi dan lalu memperbesar permintaan terhadap barang dan jasa.
Analisis kebijakan dengan model makroekonomi. Model ISLM menunjukkan bagaimana kebijakan moneter dan fiskal mempengaruhi tingkat pendapatan equilibrium. Prediksi dari model namun kualitatif, bukan kuantitatif. Model ISLM menunjukkan bahwa kenaikan belanja pemerintah meningkatkan GDP dan bahwa kenaikan pajak menurunkan GDP. Tapi ketika ekonom menganalisis proposal kebijakan tersebut, mereka harus mengetahui arah dan besarnya dampak. Model-model makroekonomi mendeskripsikan perekonomian secara kuantitatif, bukan hanya secara kualitatif. ISLM sebagai teori permintaan agregat. Dari ISLM ke AD. Anda mungkin melihat bagaimana diagram IS dan LM bahwa R dan Y ada pada dua sumbu. Sekarang kita akan membawa variabel ketiga. Ketika harga P ke dalam analisis, kita dapat melakukannya dengan menghubungkan kedua grafik dua dimensi. Untuk mendeskripsikan AD, mulai pada titik A, di grafik atas, sekarang naiklah tingkat harga dari P1 ke P2. Berikut merupakan kurvanya kenaikan dari P1 ke P2. Kenaikan P menurunkan nilai keseimbangan uang real, dan Y menggeser LM ke kiri ke titik B. Maka kurva IL bergeser ke titik B, dari titik A ke titik B. R meningkat. Karena R meningkat, kita tahu investasi akan menurun. Karena berbagai proyek investasi jadi lebih mahal, ini menimbulkan proses pengandaan karena kurang delta I menyebabkan A kurang delta Y memicu kurangnya delta C. Seiring kita bergerak ke atas pada kurva IS, bertambahnya kurva P memicu serangkaian kejadian yang berakhir dengan A dikurang delta Y. Hubungan inverse yang mendefinisikan kemiringan ke bawah dari AD. Misalkan ada A ditambah delta G. Ini berarti pergeseran ke kanan pada kurva IS dan AD. Dalam jangka pendek, kita bergerak sepanjang SRAS. Dari titik A ke titik B. Tapi seiring pasar obat berjalan, dalam jangka panjang, tingkat harga akan meningkatkan dari P0 ke P1 ke P2. Ini merupakan kurvanya, yaitu dari P0 ke P2. Bertambahnya delta P ini mengurangi nilai keseimbangan uang real, yang berarti menggeser ke kiri pada kurva LM. Maka kurva LM bergeser ke kiri. LM yaitu ketika M per P naik, maka L turun. Dalam kurung R, Y. Akhirnya ini menempatkan kita pada titik C di kedua diagram. Kurva IS ketika kurva IS Y sama dengan C dalam kurung Y kurang T kurung tambah R naik tambah G naik. Berarti dari titik A berubah ke titik B dan akhirnya kita ditempatkan pada titik C. Dampak jangka pendek. Ingat bahwa SR adalah pergerakan dari A ke B. Sekarang waktunya menentukan dampak
pada variabel perekonomian untuk variabel Y, P, dan R. Anda sekarang membaca dampaknya pada diagram. Y bertambah karena Y bergerak dari Y ke Y1. Berikut merupakan kurvanya. Y bergerak dari Y ke Y1. P 0 karena harga kaku pada SR. R bertambah, harga kaku pada SR. R bertambah karena A tambah delta Y mengarah pada kenaikan R. Seiring IS bergerak sepanjang kurva LM. C bertambah karena A ditambah delta Y meningkatkan tingkat konsumsi. C meningkat sama dengan C dalam kurung meningkat Y dikurang T. I berkurang karena R meningkat, tingkat investasi menurun. Berikut merupakan kurva yang disajikan. Dampak jangka panjang. Untuk variabel Y, P, dan R, Anda dapat membaca dampaknya pada diagram. Ingat bahwa LR adalah pergerakan dari A ke C. Y 0, P naik, menggeser LM ke kiri, mengembalikan Y ke Y1. Mengembalikan Y ke Y equilibrium atau Y awal, sebagaimana disyaratkan LRAS jangka panjang. P bertambah untuk mengeliminasi kelebihan permintaan pada P0. R bertambah merefleksikan pergerakan ke kiri pada LM karena bertambahnya delta P. C 0 karena baik Y dan T kembali ke titik alami dalam kurung C sama dengan C dalam kurung Y kurang T tutup kurung. I berkurang karena R telah meningkat bahwa lebih banyak karena meningkatnya delta P. Misalnya ada A ditambah delta M. Lihat pada persamaan sesuai yang menyatakan istilah M. Perhatikan bahwa M meningkat sehingga meningkatnya nilai jumlah uang beredar yang berarti pergeseran ke kanan kurva LM dan AD. Dalam jangka pendek kita bergerak sepanjang R, SRAS dari A. Dalam jangka pendek kita bergerak sepanjang SRAS dari titik A ke titik B. Tapi seiring pasar obat berjalan dalam jangka panjang tingkat harga akan naik dari P0 ke P2. Bertambahnya delta P ini mengurangi nilai jumlah uang beredar. Jumlah uang beredar real yang berarti pergeseran ke kiri kurva LM. Akhirnya ini menempatkan kita pada titik C. Dampak jangka pendek. Ingat bahwa SR adalah pergerakan dari A ke B. Sekarang waktunya menentukan dampak pada variabel perekonomian. Untuk variabel Y, P, dan R, Anda akan membaca dampaknya pada diagram. Y bertambah karena Y bergerak dari Y ke Y1. P0. P0 karena harga kaku pada SR. R berkurang karena A tambah delta Y mengarah pada penurunan R seiring LM bergerak sepanjang kurva IS. C bertambah karena A tambah delta Y meningkat tingkat konsumsi, dan I bertambah karena R meningkat tingkat investasi menurun. Berikut merupakan kurvanya. Dampak jangka panjang, ingat bahwa LR adalah pergerakan dari A ke C. Untuk variabel Y, P, dan R, Anda dapat membaca dampaknya pada diagram. Y 0 karena P naik menggeser LM ke kiri, mengembalikan Y ke Y1 ke Y sebagaimana disyaratkan LRAS. P bertambah untuk mengeliminasi kelebihan permintaan pada P0.
R0 merefleksikan pergeseran ke kiri dari pada LM karena bertambahnya P mengembalikan R ke tingkat alaminya. C0 karena baik Y dan T kembali ke tingkat alaminya, dan I0 karena Y atau R tidak berubah. Perhatikan satu-satunya dampak LR dari peningkatan jumlah uang beredar adalah kenaikan tingkat harga. Bagaimana jika ada peningkatan belanja konsumsi otonom? Yang pertama, bertambahnya delta C menyebabkan kurva IS bergeser ke kanan, ke IS. IS naik, menaiknya Y, meningkatnya Y sama dengan meningkatnya C dalam kurung Y kurang T tutup kurung tambah I dalam kurung R ditambah G. 2. Menimbulkan pergeseran ke kanan dari AD ke AD1. Jangka pendek bergerak dari A ke B, jangka panjang pasar berjalan dari P0 ke P2, dari B ke C. 3. Bertambahnya P menyebabkan LM bergeser ke kiri ke LM dalam kurung P2 karena penurunan nilai jumlah uang beredar real. Depresi besar. Hipotesis pengeluaran atau spending hipotesis menyatakan penyebab penurunan adalah pergerakan kontraktif pada kurva IS. Hipotesis uang atau money hipotesis mencoba menjelaskan dampak dari penurunan hipotesis jumlah uang beredar 25% dari 1929 sampai 1933, di mana pengangguran naik dari 3,2% ke 25,2%. Beberapa ekonom mengatakan deflasi memperburuk depresi besar. Mereka berpendapat deflasi membuat kemerosotan ekonomi tipikal pada 1931 menjadi periode pengangguran tinggi dan pendapatan merosot yang belum pernah terjadi sebelumnya. Karena menurunnya jumlah uang beredar bertanggung jawab atas turunnya tingkat harga. Ia juga mungkin bertanggung jawab atas parahnya depresi. Mari kita lihat bagaimana perubahan tingkat harga mempengaruhi pendapatan pada kurva ISLM. Efek Pigeon. Pada model ISLM, penurunan harga meningkatkan pendapatan. Untuk tiap jumlah uang beredar M, tingkat harga lebih rendah, berarti keseimbangan uang real lebih tinggi. M per P, kenaikan keseimbangan uang real menyebabkan pergeseran ekspansif pada kurva LM yang mengarah pada pendapatan lebih tinggi. Cara lain di mana penurunan harga meningkatkan pendapatan disebut efek Pigeon atau Pigeon Effect. Pada dekade 1930-an, ekonom Arthur Pigeon menunjukkan bahwa keseimbangan uang real adalah bagian dari kekayaan rumah tangga. Seiring harga turun dan keseimbangan uang real naik, rumah tangga meningkatkan pengeluaran konsumsi mereka dan kurva IS bergeser ke kanan. Teori deflasi utang. Ada dua teori untuk menjelaskan bagaimana penurunan harga dapat mengurangi pendapatan bukan meningkatkannya. 1. Teori deflasi utang. Penurunan tingkat harga yang tidak diharapkan. 2. Dampak deflasi yang diharapkan. Teori deflasi utang mendistribusikan kekayaan antara kreditor dan debitor. Penurunan tingkat harga menaikkan jumlah utang real. Pemiskinan debitor membuat mereka mengeluarkan uang lebih sedikit dan kreditor lebih banyak. Jika kecenderungan mengkonsumsi mereka sama, tidak ada dampak agregat. Tapi jika debitor mengurangi pengeluarannya lebih besar dari jumlah yang kreditor tingkatkan, efek neto pada permintaan agregat adalah pengurangan. Ini mengkonstruksikan IS dan mengurangi pendapatan nasional. Deflasi yang diharapkan dalam model ISLM. Tingkat bunga yaitu terdapat pada kurva berikut. Deflasi yang diharapkan nilai negatif dari N menaikkan tingkat bunga real untuk tiap tingkat bunga nominal. Dan ini mengurangi pengeluaran investasi. Pengurangan investasi menggeser kurva IS ke bawah. Tingkat pendapatan dan tingkat bunga nominal I turun, tapi tingkat bunga real atau R naik.
Baiklah, baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.